Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuruddin Mahmud. Kali ini kita akan belajar polinomial bagian ketiga, materi matematika peminatan kelas 11. Oke, kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk polinomial bagian ketiga ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial, di mana kita akan bagi menjadi tiga: pembagian polinomial dengan cara bersusun, kemudian cara sintetis atau skema Horner, dan cara Horner-Kino. Nanti untuk skema Horner kita bagi menjadi tiga: bentuk linear X min K, bentuk linear AX tambah B, dan bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Kita masuk ke yang pertama dulu, pengertian daripada atau bentuk umum daripada pembagian polinomial. Bentuk umum dari pembagian polinomial adalah di sini fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx adalah yang dibagi, kemudian px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa bagi. Jika fx berderajat n dan px berderajat m dengan m-nya lebih kecil dari n, maka hx berderajat n dikurangi m dan sx berderajat paling tinggi m kurangi 1. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pembagian polinomial cara bersusun. Kita lihat contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial berikut. Fx yaitu sama dengan 3x pangkat 3 kurangi 7x kuadrat kurangi 13x kurangi 8 oleh x min 4. Kita tulis seperti ini pembagiannya. Kemudian di sini x-nya pangkat 7-nya adalah pangkat 3, ini pembagiannya pangkat 1. Berarti nanti x-nya adalah pangkat 3 kurangi 1. Berarti nanti pangkat 2 sepertinya. X pangkat 2, di sini koefisiennya 3, ini 1, berarti 1 kali 3 untuk menghasilkan 3 di sini. Ya, ini tinggal mengalihkan 3x kuadrat kali x, kemudian 3x kuadrat kali min 4 hasilnya ini. Dan kita kurangkan min 7 x kuadrat kurangi min 12, min ketemu min jadi plus, jadi min 7x kuadrat tambah 12x kuadrat, berarti hasilnya 5x kuadrat. Ini turun ke bawah. Kemudian di sini x-nya pangkat 2, di sini 41, berarti ini pangkat 1. Ya, kemudian koefisiennya 5, ini 1, berarti 5 kali 1, sehingga 5x kali x, 5x kuadrat, 5x kali min 4, berarti min 20x. Dan kita kurangkan min 13 x ditambah 20x. Ingat, min teman jadi plus ya. Jadi 7x kurangi 8. Dan di sini sama-sama x variabelnya pangkat 1 sama. Ini koefisiennya 7, berarti 1 kali 7. 7 kali x berarti 7x, 7 kali min 4 berarti min 28. Berarti ini menjadi min 8 tambah 28, berarti 20. 20 ini adalah sisa. Kemudian 3x kuadrat tambah 5x tambah 7 ini adalah hasil baginya. Kalau kita tulis secara lengkap seperti ini, yang dibagi, kemudian pembaginya, hasil baginya, kemudian ditambah sisanya. Kita lihat untuk contoh kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 kurangi 7x kuadrat kurangi 4x kurangi 15 oleh ini bentuk kuadrat x kuadrat kurangi x kurangi 6. Kita tulis seperti ini. Nah, ini karena di sini pangkatnya 4, ini 2, berarti nanti x pangkat 2. 4 kurangi 2 kan pangkat 2. Dan karena koefisiennya sudah sama, berarti tinggal dikalikan saja. X pangkat 2 kali x pangkat 2, x pangkat 4, x 2 pangkat x pangkat 2 kali min x, berarti min x pangkat 3, x 2 kali min 6, berarti min 6x kuadrat. Dan kita kurangkan. Berarti ini min ketemu min jadi plus ya. 3 tambah 1 berarti 4. Min 7 tambah 6 berarti min 1. Ini turun ke bawah. Kemudian di sini pangkatnya 3, di sini 2, berarti ini nanti 1. Koefisiennya 4, ini 1, berarti ini 1 kali 4. 4. Oke. Ya, kalau kita tuliskan 4x kali x kuadrat, 4x pangkat 3, 4x kali min x, min 4x kuadrat, 4x kali min 6, berarti min 24. Dan kita kurangi. Min 1 ditambah 4 berarti plus 3. Min 4 ditambah 24 berarti 20.
ini min 15 tinggal turun. Oke, kemudian di sini sama-sama X-nya pangkat 2, X pangkat 2. Tetapi di sini koefisiennya 1, ini 3. Berarti 1 kali berapa biar 3? Berarti 1 kali 3, berarti ini 3. Sehingga kita tinggal mengalihkan 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali min X, min 3X, 3 kali min 6, berarti min 18. Ini berarti 20 tambah 3, 23X, min 15 tambah 18, berarti 3. Nah, ini sisa, kemudian ini adalah hasil bagi. Kalau kita tulis lengkap, yang dibagi ini sama dengan pembaginya, kemudian kalikan hasil bagi, ditambah dengan sisanya. Kemudian kita masuk ke pembagian polinomial cara sintaktis atau skema Horner, cara Horner. Ya. Untuk yang pertama, yang A, pembagian polinomial bentuk linear X kurangi K. Ini pembaginya adalah X kurangi K, kemudian HX-nya adalah hasil bagi, SX-nya adalah sisa bagi. Kita lihat contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial berikut oleh X min 4. Di sini koefisien X pangkat 3-nya, X pangkat 3 koefisiennya adalah 3. Kita tulis sini. Dan pangkat 2-nya adalah min 7. Kemudian X-nya adalah min 13. Dan X pangkat 0-nya adalah min 8. Kemudian X min K, K-nya di sini berarti 4. Kita tulis sini 4-nya. Kemudian kita turunkan 3. Kemudian 4 kali 3, 12 kita tulis di sini. Min 7 tambah 12 kita tulis di sini. Min 7 tambah 12 berarti 5. 5 kali 4, 20 kita tulis di sini 20. Kemudian 20 di sini kita tambahkan dengan min 13 berarti hasilnya 7. 7 kali 4, 28 kita tulis di sini 8. Min 8 tambah 28 berarti 20. Di sini ini sisa. Kemudian ini adalah hasil baginya, dimana ini mesti konstanta, ini konstanta. Berarti ini naik menjadi X pangkat 1, 5X pangkat 1, dan 3X pangkat 2. Jadi ini hasil bagi, kemudian ini sisa. Kalau kita tulis lengkap seperti ini. Nah, ini hasil dibagi, ini pembagi, dan hasil bagi. Ingat tadi dimulai dari konstanta, kemudian X pangkat 2 gitu ya. Dan ini tambah dengan sisanya. Oke. Kemudian kita akan belajar untuk pembagian polinomial oleh bentuk linear AX tambah B. Nah, tadi Fx sama dengan X min K kali Hx ditambah Sx. Nah, karena ini bentuknya AX tambah B, berarti K-nya di sini kita ganti dengan min B per A. K-nya dengan jika K-nya adalah min B per A, maka Fx sama dengan X tambah. Kenapa ditambah? Karena min K. Min ketemu min B per A, berarti menjadi plus B per A. Ini kali Hx tambah Sx. Kita akan mengarahkan ke dalam bentuk AX tambah B, memunculkan AX tambah B. Di sini belum ada. Maka solusinya adalah yang di dalam kurung ini diganti menjadi AX tambah B. AX tambah B. Supaya muncul AX tambah B, berarti X ini kalikan A, ini kalikan A semua, kalikan A, maka menjadi AX, hanya dicoret tinggal B, AX tambah B. Karena mengalikan A, berarti yang di luar harus dibagi A. Oke, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian seper A ini kita kalikan dengan HX ini, atau A ini menjadi pembagi daripada AX. Nah, ini bentuk umumnya, dimana hasil baginya adalah HX dibagi A, kemudian sisa baginya adalah F min B per A. Gitu. Kita lihat contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 oleh 2x kurangi 3. Oke. Kita lihat K-nya. K-nya adalah min B per A. Di situ min B-nya min 3. Jadi di sini B-nya adalah min 3, min B berarti min 3 berarti plus nanti ya. A-nya 2, berarti K-nya adalah 3 per 2. Atau kita boleh cari dengan 2x min 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, berarti x sama dengan 3 per 2. Ini sama, cara seperti ini untuk cari nilai K sama. Kemudian koefisiennya kita tulis di sini 2. Kita lihat urutannya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, udah urut ya. Berarti 2, 7,
min 5, kemudian 1. Kita atur sini. Kemudian K-nya adalah 3/2. Kemudian 2-nya kita turun ke bawah. 2 kali 3/2. 2 kali 3/2 berarti 3. Kita tulis sini 3. 7 tambah 3 berarti 10. 10. 10 kali 3/2. 10 bagi 2 itu 5 ya. 5 kali 3 berarti 15. Kita tulis sini 15. Min 5 tambah 15 berarti 10. 10 kali 3/2 sama berarti 15. Kalau sini 15. 1 tambah 15 berarti 16. Nah, ini adalah sisa. Ini adalah hasil bagi. Ini hasil bagi. Dimana ini konstanta? Yang paling belakang yang konstanta, berarti ini pangkat X pangkat 1, ini X pangkat 2. Sehingga hasil baginya adalah HX-nya adalah 2x² ditambah 10x tambah 10. Maka perlu kita bagi dengan A. Kita bagi dengan A. A-nya di sini adalah 2. Jadi 1/A atau dibagi dengan 2. Sehingga 2x² dibagi 2, 5x², 10x dibagi 2, 5x, 10 dibagi 2, 5. Itu hasil baginya. Kemudian sisanya adalah 16. Ini sisanya. Oke. Kita lanjutkan. Pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat. AX² ditambah BX tambah C. Misalkan AX² ditambah BX tambah C ini dapat difaktorkan. A kali X min K1 kali X min K2 dengan A tidak boleh 0. Maka caranya bagi Fx dengan ini, dengan faktor ini, X min K1. Maka Fx akan diperoleh X min K1 kalikan hasil baginya H1X ditambah S1. Anggap hasil bagi yang pertama adalah H1X, sisa pembagian yang pertama adalah S1. Kemudian H1X ini kita bagi dengan X min K2. Kita bagi dengan X min K2. Sehingga H1X ini sama dengan pembaginya adalah X kurangi K2 dikalikan dengan hasil baginya. Kita tulis H2X ditambah S2, sisa pembagian yang kedua. Oke. Kemudian substitusi H1X-nya kan ini, substitusi ke Fx. Di Fx-nya kan ini tadi. Jadi Hx ini, H1X ini kita ganti dengan X min K2 kali H2X ditambah S2. Nah, gitu. Ini adalah sebagai pengganti daripada H1X. Jadi H1X diganti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini, kita tinggal mengalihkan saja, kali ini hasilnya ini ya. Kemudian X kurangi K1 kalikan S2 ini dan S1 di sini. Oke. Kemudian supaya bentuknya sama dengan bentuk pemfaktoran ini, A kali X min K1 kali X min K2. Jadi di sini kita perlu kalikan A di depan sini supaya sama, kalikan A. Berarti kita bagi dengan A juga, A per A. A-nya ikut, pembagiannya ikut H2X saja. Ini ikut H2 ini. Kalau kita coretkan sama dengan yang atas ini. Jadi A kali X min K1 kali X kurangi K2 kita kalikan dengan H2X bagi A ditambah S2X kurangi K1 ditambah S1. Oke. Dimana hasil baginya adalah H2X dibagi A, kemudian sisanya adalah S2 kali X min K1 ditambah S1. Kemudian kita jabarkan S2 kali X, kemudian S2 kali min K1 kita pindah ke bawah, ke belakang, kemudian ditambah S1. Oke. Untuk memperjelasnya kita lihat contoh kelima. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x² dikurangi 2x tambah 1 oleh x² dikurangi 5x tambah 6. Oke. Di sini x² kurangi 5x tambah 6 ini bisa kita faktorkan menjadi x kurangi 2 kali x kurangi 3. Kemudian kita tulis di sini koefisien daripada polinomial yang kita bagi tadi. Ini pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Berarti udah urut ya. Tinggal tulis saja 2, min 3, 4, dan min 2, dan 1. Kemudian K1-nya di sini adalah 2. Nah, ini K1-nya adalah 2, K2-nya adalah 3. Kita tulis K1-nya 2 di sini. Kemudian cara skema harusnya kita turunkan 2-nya. Kemudian 2 kali 2, ini 4, terus ini min 3 tambah 4 berarti 1.
1 kali 2 berarti 2, tulis sini 2. 4 tambah 2 berarti 6. 6 kali 2, 12, kita tulis sini 12. Min 2 tambah 12 berarti 10, tulis sini. 10 kali 2, 20, kita tulis sini. 1 tambah 20 berarti 21. Ini. Kemudian, kita, ini 21 ini adalah sisa pembagian pertama. Kemudian, kita bagi dengan K2, K2-nya adalah 3. Oke, ini turun 2-nya. Dan 3 kali 2, 6, tulis sini 6. 1 tambah 6 berarti 7, 7 di sini. 7 kali 3 berarti 21, kita tulis sini. 6 tambah 21 berarti 27, kita tulis sini. 27 kali 3, 81, kita tulis sini. 10 tambah 81, 91, kita tulis sini. Oke, ini 91 ini adalah sisa kedua, ya. Jadi ini hasil baginya. Ini konstanta, berarti ini konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Sehingga hasil baginya adalah 2. Ini HX-nya dibagi dengan A, kebetulan A-nya di sini adalah 1. Berarti di sini dibagi 1. Sehingga hasil baginya adalah 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 27. Kemudian untuk sisanya, berarti sini S2-nya adalah 91, S1-nya adalah 21. Kita lihat S2 kali X, berarti S2-nya 91, 91 kali X, ditambah S1, S1-nya 21, dikurangi S2 kali K1, S2-nya 91, K1-nya 2, ini 91 kali 2. Sehingga 91X ditambah, ini 21, kurangi 91 kali 2, 182 ya, 182 min, ditambah 21, berarti 161. Sehingga sisanya adalah 91X kurangi 161, oke. Kemudian kita akan belajar tentang pembagian polinomial cara Horner-Kino. Nah, ini apa tuh manfaatnya belajar polinomial cara Horner-Kino ini? Nah, bedanya kalau cara Horner tadi, ini bentuk kuadratnya kalau tidak bisa difaktorkan tidak bisa diselesaikan. Maka dengan cara Horner-Kino ini baru bisa diselesaikan. Untuk membatasinya, kita batasi sampai X-nya pangkat 4 dulu aja untuk merumuskan rumusnya dulu. Fx sama dengan Px pangkat 4 ditambah Vx pangkat 3, kita misalkan, tambah Rx pangkat 2 ditambah Sx tambah T, dibagi dengan Px sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah C. Ini bentuk kuadrat. Kemudian, tentukan K1-nya. K1-nya adalah min C per A, kemudian K2-nya adalah min B per A. Dan ikuti pola Horner-Kino. Ini koefisien pangkat 4-nya P, koefisien pangkat 3-nya Q, kemudian koefisien pangkat X2-nya R, seterusnya ini S, kemudian ini T gitu. Kemudian K1-nya tulis di sini, kemudian K2 tulis di bawahnya, dan kita tambahkan. Kita kasih bintang karena ini pada ini ada 2 bintang. Di sini bentuknya segitiga, ini bentuknya segitiga. Nah, di sini satu garis di sini ada 2 bintang, di sini juga harus ada 2. Maka di sini bintang yang satunya. Oke. Caranya kita nanti cara pengerjaannya ke sana, dari ke sana, miring ke sana begitu ya. Oke, kita lihat di sini. P-nya turun ke bawah sini. P turun di bawah. Kemudian kita kalikan PK2, kita tulis di sini. Kemudian PK1 kita tulis di sini. Nah, ini buatnya. Kemudian kita jumlahkan Q ditambah dengan PK2, kita anggap sebagai G1. Nah, kemudian G1 kita kalikan dengan K2, kita tulis sini. Dan G1 kali dengan G kali dengan K1 kita tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan di sini. Kita anggap sebagai G2. Ini kita jumlahkan, kita anggap sebagai G2. Kemudian setelahnya kita kalikan G2 kali K2, kita tulis sini. Kemudian G2 kali K1 kita tulis sini. Kemudian ini kita jumlahkan di sini. Misalnya kita anggap sebagai H3 dan kita jumlahkan ini sebagai H4. Oke. Jadi ini sebagai koefisien hasil bagi, atau kita bisa tulis sebagai H2X-nya. Dan ini sebagai koefisien daripada sisanya. Oke. Untuk perdalamnya kita perlu contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial bentuk Fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurangi 2x tambah 1. Di sini koefisiennya A kebetulan 1. Kita nanti contohkan yang tidak 1. Di sini pangkat tertingginya 4 ya. Ini sudah urut ya, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kita buat.
di sini kita cari K1-nya. K1-nya adalah min C per A, berarti min 6 bagi 1, berarti min 6. K2-nya adalah min B per A, berarti min 5. Min 5 bagi 1, berarti 5. Kita tulis koefisien di sini. X4-nya 2, min 3, ini sudah urut 4. Kemudian min 2, kemudian 1, ini sudah urutnya. Kemudian kita tulis K1-nya min 6, K2-nya adalah 5. Dan kita tambahkan. Di sini bintangnya ada 2, di sini 1, berarti yang 1 di sini. Oke, 2-nya turun ke bawah. Nah, ini sebelumnya kita buat bantuan ini. Nah, 2-nya turun di sini. Kemudian 2 kali 5 taruh di sini, berarti 10. Dan 2 kali min 6 taruh sini, min 12. Kita jumlahkan. Min 3 tambah 10 berarti 7. Kemudian kita kalikan. 7 kali 5 berarti taruh di sini, 45. 7 kali min 6, 40. Min 42 kita taruh sini. Dan kita jumlahkan lagi di sini. 4 ditambah min 12 ditambah 35. Hasilnya adalah 27. Nah, kemudian 27 kita kalikan 5. Hasilnya taruh di sini. 7 kali 25, 135 ya. Kemudian 27 kali min 6. Hasilnya kita taruh di sini, min 162. Kemudian kita jumlahkan di sini. Min 2 ditambah min 42 ditambah 135. Hasilnya 91. Dan ini kita jumlahkan. 1 ditambah min 162 berarti min 164. Nah, dari sini hasil baginya adalah H2X dibagi A. Nah, ini adalah H2X-nya. Ini dengan ini konstantanya. Ini konstanta. Ini kemudian ini 7X, ini 2X kuadrat tadi ya. Nah, ini di sini konstanta. Berarti ini adalah 91X ditambah min 161. Nah, jadi hasil baginya nanti adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 27. Ini kita bagi dengan A, A-nya kebetulan 1, kebetulan 1, berarti ini sama 2x kuadrat ditambah 7x tambah 27. Kemudian sisanya adalah, ini adalah H3, ini H4. H3 ini 91x, H3-nya, kemudian H4-nya adalah min 161. Sehingga di sini bisa kita tuliskan, ini S2, ini S1, sisanya adalah 91x kurangi 161. Kita akan lihat contoh ke-7 yang mana A-nya tidak sama dengan 1. Ini kita kasih 2. Caranya seperti tadi, kita cari dulu min C per A untuk K1-nya, berarti min 6 dibagi 2, berarti 3. Untuk K2-nya min B per A, berarti 2 bagi 2, min 1 berarti. Kemudian ini kita lihat nih, A-nya 5, 4, 3, 2, 1, X pangkat 1-nya 0 berarti ya. Koefisiennya X pangkat 1 berarti 0. Oke. Ini tinggal pindah aja, ini 2 dan 6 dan ini 0 ya, 0 tidak ada, dan ini min 4. Kemudian kita tulis K-nya 3, K-nya 2 min 1. Kemudian kita taruh bantuan ini, membantu menghitung itu. Ini bintangnya bentuk segitiga. Nah, ini sudah ada 2, ini 2 ya. Kita turunkan 4 di sini. Dan 4 kali min 1 kita taruh sini, min 4. Dan 4 kali 3 kita taruh sini 12. Nah, kemudian kita jumlahkan min 8 tambah min 4 berarti min 12 taruh sini. Min 12 kali min 1 kita taruh sini 12. Min 12 kali 3 berarti min 36 kita taruh sini. Dan kita jumlahkan di sini 2 tambah 12 tambah 12 berarti 26. Kemudian 26 kali min 1 berarti min 26 ya di sini. 26 kali 3 kita taruh di sini 78. Dan ini kita jumlahkan dulu. 6 ditambah min 36 ditambah min 26 hasilnya min 56. Kemudian min 56 kali min 1 kita tulis sini 56. Min 56 kali 3 berarti min 168 kita tulis sini. Dan kita jumlahkan ini 0 tambah 78 tambah 56 adalah 134. Dan ini kita jumlahkan biasa min 172. Dari sini sudah ketahuan ini adalah konstanta daripada sisa. Kemudian ini sisanya, ini sebagai 134x ditambah min 172. Dan ini konstanta juga pada hasil baginya. Nah, ini berarti X ini X pangkat 2, ini X pangkat 3. Nah, jadi hasil baginya adalah 2X dibagi A. Nah, ini ingat ini tadi, ini min 56 ini sebagai konstanta, dan 26 ini X, ini min 12 X kuadrat, ini X pangkat 3. Nah,
kemudian dibagi, ini sebagai hasil bagi sebagai HX-nya kita bagi dengan A. A-nya di sini 2, kita bagi 2. 4 bagi 2, 2, min 12 bagi 2, min 6, 26 bagi 2, 13, min 56 bagi 2, min 28. Jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat ditambah 13x dikurangi 28. Kemudian sisanya adalah ini 134x. Ini sisa yang pertama, sisa kedua. Jadi sisanya tadi adalah 134x kurangi 172. Nah, demikian yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk tutorial video berikutnya itu silakan lihat di bawah deskripsi di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.